Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Nah, ini juga dua hal yang berbeda, Andre. Tapi maksud gua sebenarnya, mohon maaf nih, tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa nggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu loh? Itu doang, Andre. Oke. Bang Adian. Iya. Boleh saya jawab? Boleh. Waduh, ini udah kayak talk show di TV ya. Singkat aja Bang Andre. Kalau nggak selesai kita. Karena cawapresnya Pak Ganjar juga belum ada nih PDIP. Kalau yang sekali mana cawapresnya? Jadi memang yang dimaksud dipergilirkan itu dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Itu yang maksud dipergilirkan. Itu satu. Yang kedua adalah nggak apa-apa Bang Adian begitu angkuh dan sombong, tapi pasti deklarasi Bu Mega 1 hari sebelum Lebaran itu menunjukkan paniknya ya PDI Perjuangan melihat hasil survei indikator itu yang menyatakan Pak Prabowo unggul hampir 5% ya, dan juga Gerindra sudah memepet habis PDI Perjuangan. Mungkin kalau nggak margin of error mungkin yang unggul Gerindra, tapi nggak apa-apa, nanti kita uji saja. Biasa kalau ada orang yang begitu angkuh, begitu sombong, itu hal yang lumrah. Nggak apa-apa. Sekarang kita uji aja. Ya, kita gerak sedikit. Mungkin saya mau tanya singkat aja jawab Bang Adian. Lantas cawapresnya siapa? Bentar lu. Bagaimana lu bilang bangga pada kemenangan itu sebuah keangkuhan? Nggak bisa dong. Orang menang boleh bangga, dan bangga itu bukan sebuah keangkuhan. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry, Andre. Oke lah. Nggak apa-apa. Biasa orang angkuh tuh bakal kalah, itu biasa. Dan mungkin nggak baca sejarah juga. Ya, Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 kali maksudnya begini, dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo, gimana? Gue kasih tahu sejarah. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak greget gitu loh, Dre. Nggak apa-apa. Kalau angkuh dan sombong itu nggak apa-apa. Mungkin ada yang angkuh dan sombong, ya nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Ini bukan angkuh dong. Kita cuma berharap ada perbandingan yang memang apple to apple. Ada pertarungan yang memang apple to apple. Misalnya, petinju yang sudah menang sekian kali, kemudian masuk ke ring tinju dengan petinju yang sudah menang dengan jumlah yang hampir sama. Nah, ini kan agak kurang asik ketika kita diadu yang berkali-kali menang dengan yang belum pernah menang gitu loh. Itu doang, jadi jangan jadi gini, boleh saya jawab nih pernyataan Adian Apitupulu? Boleh. Pertama ya, Pak Prabowo banyak menghasilkan pemenang-pemenang. Jokowi, Ahok itu Pak Prabowo yang mengusungnya, bahkan meyakinkan Bu Mega, karena Bu Mega pengunya Fauzi Bowo waktu itu satu ya. Yang mungkin begini, Adian Apitupulu mengatakan artinya bahwa proses-proses pergantian itu terjadi dan tidak bicara Jokowi 3 periode. Toh itu pertama. Terus kedua, mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Nah, ini juga dua hal yang berbeda. Tapi maksud saya sebenarnya, mohon maaf nih, apa tidak bermaksud angkuh? Tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa nggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu loh. Itu doang. Ujar Adian Apitupulu. Yang kedua, sebentar dulu gantian. Boleh dong? Iya deh. Yang kedua, Anies Baswedan yang diusung Uda Willy tadi juga Pak Prabowo yang mengantarkan jadi menang jadi gubernur, diantarkan dimodali jadi gubernur DKI. Jadi, dan bahkan sejarah juga mencatat Abraham Lincoln itu berkali-kali kalah ya di berbagai pertarungan, sampai 20 kali kalah. Yang pertarungan yang ke-21
beliau baru menang menjadi Presiden Amerika dan meninggalkan legasi terbaik dalam sejarah peradaban Amerika. Jadi nggak ada masalah. Dan satu lagi, ya, Al-Quran sudah menjanjikan bahwa setiap jabatan pasti dipergilirkan. Nggak mungkin orang akan menang-menang terus. Suatu saat, insya Allah pasti kalah. Itu firman Tuhan. Jadi santai saja. Mungkin ada yang merasa menang terus, ya pasti jabatan itu akan dipergilirkan. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ya, 2024 kita gantian, Pak. Silakan, Bang Adian. Ya, ini udah giliran, Re, dari Jokowi ke Ganjar. Artinya bahwa proses pergantian itu terjadi. Kita kan tidak bicara Jokowi 3 periode, toh. Itu pertama. Terus kedua, mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Nah, ini juga dua hal yang berbeda, Andre. Tapi maksud gua sebenarnya, mohon maaf nih, tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa nggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu loh? Itu doang, Andre. Oke. Bang Adian. Ya. Boleh saya jawab? Boleh. Waduh, ini udah kayak talk show di TV ya. Singkat aja Bang Andre. Kalau nggak selesai kita. Karena cawapresnya Pak Ganjar juga belum ada nih PDIP. Kalau yang sekali mana cawapresnya? Jadi memang yang dimaksud dipergilirkan itu dari PDI Perjuangan ke Gerindra, itu yang maksud dipergilirkan. Itu satu. Yang kedua adalah nggak apa-apa Bang Adian begitu angkuh dan sombong, tapi pasti deklarasi Bu Mega satu Lebaran itu menunjukkan paniknya ya PDI Perjuangan melihat hasil survei indikator itu yang menyatakan Pak Prabowo unggul hampir 5% ya, dan juga Gerindra sudah memepet habis PDI Perjuangan. Mungkin kalau nggak margin of error mungkin yang unggul Gerindra, tapi nggak apa-apa, nanti kita uji saja. Biasa kalau ada orang yang begitu angkuh, begitu sombong, itu hal yang lumrah. Nggak apa-apa. Sekarang kita uji aja. Ya, kita gerak sedikit. Mungkin saya mau tanya singkat aja, jawab Bang Adian. Lantas cawapresnya siapa? Bentar dulu. Bagaimana lu bilang bangga pada kemenangan itu sebuah keangkuhan? Nggak bisa dong. Orang menang boleh bangga, dan bangga itu bukan sebuah keangkuhan. Justru menurut gua, ketika kita diadu dengan yang kalah berkali-kali, itu sebuah kesombongan. Jangan. Kita harus diadu dengan yang sepantar. Begitu loh, nggak selesai berbalas pantun. Emang nggak selesai. Bang Adian, makasih banyak. Intinya bahwa yang menang itu 2019. Ya. Mungkin 2024 belum tentu menang. Iya. Nah, kalau kemudian Andre melihatnya sebagai kompetisi partai, PDI dengan PDI Perjuangan dan Gerindra, ya kita harus lihat hasil perolehan pileg. Oke, ya udah. Kalau kemudian kita bicara capres, ya kita bicara Ganjar dan Prabowo. Oke. Baik, cukup Bang Adian, cukup Bang Andre, bahwa Pilpres ini nggak cuma soal Gerindra sama PDIP kok. Ada partai besar, partai senior yang saat ini suaranya pun tengah kita tanya ini mau ke arah mana. Saya kan menjawab karena Bang Andre. Udah. Saya ke Bang Doli dulu. Menghina pimpinan saya gitu loh. Iya, gitu loh. Nanti kita akan berdebat. Kami Gerindra, Pak Prabowo mengajarkan untuk menghormati lawan, tapi kami tidak pernah takut menghadapi tantangan siapa saja. Mas Santa kalau orang Sumatera emang kayak gini dia. Oke, sekarang saya ke Bang Doli. Talk show, poltreking TV ini Caca. Ya. Bang Doli, pertemuan di rumahnya Pak Erlangga, kita sudah sediain karpet merah untuk breaking news. Harapannya Golkar memberikan kita jawaban ini mau ke arah mana suara besar partai Golkar ini, karena kan ditunggu-tunggu, tapi ternyata enggak. Ada bilang KIB solid dengan merangkai juga dengan hasil survei dari Poltreking Indo sudah dibaca ini peta politik bahkan juga elektabilitas Golkar ini mau kemana sih polanya. Bang Doli silahkan. Buat Andre dan Om Adian, yang menang itu nanti siapa yang sama Golkar. Doli, makasih ya udah pakai kaos merah. Makasih loh. Nah ini. Gua udah tahu pasti komentar lo pertama itu. Tapi Gerindra juga agak merah itu Bang Adian. Iya, terima kasih ya. Ini kan tadi disampaikan bahwa survei ini setelah U20 tapi sebelum deklarasi. Betul. Kalau dari pengamatan
yang menjadi pelaku survei, peluang dia akan naik lebih besar ketika sudah deklarasi. Jadi sebenarnya ini survei, kita masih butuhkan satu survei lagi untuk menghitung pasca deklarasi seperti apa. Setelah kemarin U20 dia turun, lalu dia naik lagi, kemudian pasca deklarasi seperti apa. Nah kalau mepet sekarang. Bagaimana? Sudah mepet sekarang, Bang. Ya, sudah sangat mepet. Nah, kalau dilihat dari trennya, ya kita melihat peluang Ganjar sangat besar ya. Dalam waktu tidak lama dia akan sangat potensial untuk menyalip Prabowo karena selisihnya cuma 1 koma kan. Indonesia